Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan kita sedang membahas tentang hal-hal yang bisa membantu seorang penuntut ilmu dalam prosesnya mencari ilmu. Dan beliau akan menyebutkan beberapa hal yang bisa membantu seseorang untuk berhasil dalam perjalanannya menuntut ilmu. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas poin pertama, dan itu adalah modal yang paling penting agar seseorang berhasil dalam menuntut ilmu, yaitu tentang ketakwaan. Karena dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan menambah pemahaman, Allah akan menguatkan hafalan, Allah akan memberikan furqan, taufik, Allah akan memberikan insting, firasat dan manfaat-manfaat lain dari ketakwaan. Dan kita tentu ingat dengan nasihat dari Imam Waqi kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarki ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu al-asi. Kata Imam Syafi'i, aku adukan lemahnya hafalanku ini kepada Imam Waqi. Maka beliau menyarankan agar aku meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Baik, kemudian kita akan masuk ke poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala agar seseorang berhasil dalam menuntut ilmu. Poin yang kedua kita sebut dengan karakter tangguh. Seorang penuntut ilmu harus menjadi penuntut ilmu yang tangguh, tidak mudah bosan, tidak mudah menyerah. Kalau mendapatkan sesuatu yang susah, dicoba lagi, dan targetnya adalah keberhasilan. Itu adalah sebuah karakter yang membuat seseorang berhasil dalam menuntut ilmu. Apabila seseorang hanya mau mencoba sekali, kemudian ketika susah ditinggalkan, maka kemungkinan besar dia tidak akan mungkin berhasil dalam proses menuntut ilmunya. Kita baca penjelasan beliau, kita baca contoh-contoh yang beliau bawakan seperti Ibnu Abbas, seperti Imam Akisai yang pernah mengalami kesulitan, kemudian mereka bisa berhasil dengan menjadi orang-orang yang tangguh dan terus mencoba. Beliau mengatakan tsaniyan, yang kedua, al-musabaratu wal istimraru ala talabil ilmi, ketangguhan dan terus berada di jalan menuntut ilmu. Seakan-akan kita dianjurkan untuk membuat sebuah identitas diri kita. Di dalam diri kita diminta untuk mengatakan, sampai mati aku akan terus belajar untuk bisa. Dan itu dulu yang ditanamkan di halaqah yang pernah kami ikuti di Masjid Nabawi. Sebelum kita masuk ke halaqah tersebut, kita akan diuji setidaknya 3 hari. Bahkan ada sebagian yang diuji sampai seminggu. Diuji apa? Diuji mentalitasnya. Kita datang pertama dicuekin sama syekhnya, tidak diajak ngomong, dibiarin. Ya. Namanya Syekh Abdurrahman
Ya, saya agak lupa dengan syekh saya, astagfirullahaladzim. Syekh Rusyaidan, Syekh Abdurrahman Ar-Rusyaidan, ya, qori atau pembaca dari majelisnya Syekh Abdul Razak saat ini. Begitu juga dulu majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan beliau dosen di Fakultas Hadis. Kalau ada murid baru yang pengen masuk ke halaqah beliau, maka akan diuji mentalitasnya. Pertama adalah nggak diajak bicara sama sekali. Duduk di situ, nggak diajak bicara. Dicuekin aja. Pulang ya sudah pulang, nggak ditegur sama sekali. Ini ujian mentalitas. Kemudian nanti mungkin hari kedua atau hari ketiga diajak ngomong, kamu kesini mau ngapain? Ya, mau belajar Syekh, mau menghafal. Ya, di sini susah, nggak boleh izin. Ya, seminggu 7 hari harus masuk terus. Kalau izin harus bayar kafarah. Ya, kalau izin 3 kali berturut-turut nggak ada kafarah atau apa, udah dikeluarin, nggak boleh masuk lagi. Siap apa enggak? Ya. Kalau sakit gimana Syekh? Saya pernah tanya. Kalau sakit gimana? Antum tetap kesini, kalau antum mati syahid. Itu kalimat dari Syekhana, Syekh Abdurrahman Ar-Rusyaidan. Kalau antum sakit, kamu tetap harus masuk. Kalau kamu mati di sini, antum syahid. Maka itu kalimat yang masih sering saya ingat ketika itu. Jadi menjadi penuntut ilmu harus tangguh dan terus di jalan itu sampai kita meninggal dunia. Baik, disebutkan oleh beliau, yata'ayyanu 'ala talibil ilmi an yabdulal juhda fi idrakil ilmi was sabri 'alaihi. Wajib bagi seorang penuntut ilmu itu untuk mengeluarkan seluruh daya upayanya untuk bisa menggapai ilmu tersebut. Dan dia juga harus bersabar untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi prosesnya harus sabar. Kalau sudah selesai, wa an yahtafidha bihi ba'da tahsilihi. Kalau sudah selesai dan dapat, maka dia harus berusaha untuk menjaga ilmu yang sudah didapatkan tersebut. Jadi prosesnya harus sabar, jaganya harus sabar, mengusahakan semaksimal yang dia mampu. Fa innal ilma la yanalu bi rahatil jismi. Fa innal ilma la yunalu bi rahatil jismi. Karena ilmu itu enggak akan mungkin didapatkan dengan jasad yang bersantai-santai. Bahkan ini ada riwayat di dalam Sahih Muslim, ya. Kalimat dari sebagian tabi'in yang mengatakan la yunalul ilmi bi rahatil jismi. Ilmu nggak akan bisa didapatkan dengan jasad yang santai-santai, nggak bisa. Ya. Pengen dapat ilmu kok nggak ada stresnya, nggak bisa. Pengen dapat ilmu kok pengennya main terus, nggak bisa. Dia harus bisa mengalahkan rasa malas, dia harus bisa menahan rasa sakitnya menuntut ilmu. Fayaslukul muta'allimu jami'at turuqil musilati ilal ilmi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu mengusahakan semua usaha, semua jalan yang bisa menyampaikan dia kepada ilmu. Apapun itu usahanya. Wa huwa muthabun 'ala dzalika, dan dia akan mendapatkan pahala atas usahanya tersebut. Lima thabata fi sahih Muslim 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana yang telah valid di dalam kitab Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa berusaha untuk menempuh sebuah jalan, mengais-ngais ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Falyuthabir, maka hendaknya seorang penuntut ilmu menjadi tangguh. Wa yajtahid, seorang penuntut ilmu harus semangat. Wa yashar al-layali, terkadang seorang penuntut ilmu harus begadang. Wa yada'u anhu kullama yasrifuhu aw yushghiluhu an talabil ilmi, bahkan terkadang dia harus meninggalkan segala sesuatu yang memalingkan atau menyibukkan. Memalingkan.
atau menyibukkan dari belajar. Ini penuntut ilmu. Tangguh, bersungguh-sungguh, pantang menyerah, berusaha keras, kadang begadang, dan kadang harus meninggalkan sesuatu yang memalingkan dan menyibukkan dari menuntut ilmu. Walisalafis salih qadaya masyhuratun fil musabarah ala talabil ilmi. Dan bagi para ulama salaf, mereka punya banyak kisah yang terkenal bagaimana ketangguhan mereka dalam menuntut ilmu. Silahkan dicari, itu sangat luar biasa dan beliau akan memberikan contohnya. Kadang kita mendengarkan kisah sebagian ulama sampai ada yang kencingnya kencing darah, kadang kehabisan minumnya air kencingnya sendiri. Sudah beli makanan, ya, nggak bisa masak sampai 3 hari, akhirnya ikannya busuk, sebagaimana Abdurrahman bin Abi Hatim, ya, dan yang lain sebagainya. Mereka sangat luar biasa perjuangannya untuk mendapatkan ilmu, menjadi pewaris dari Nabi. Perjuangannya seperti itu, ya. Hatta annahu yurwa an Ibni Abbas, bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahu su'ila bima adraktal ilma, bahwasanya Ibnu Abbas ditanya, kamu dapat ilmu kayak gini dari mana? Kok kamu bisa dapat ilmu banyak kayak gini? Gimana? Mindsetmu tuh apa? Ya. Apa yang menyebabkan kamu bisa dapat ilmu kayak gini? Maka kata Ibnu Abbas, bilisanin saul wa qalbin aqul wa badanin ghairi maul. Aku bisa dapat ilmu kayak gini karena aku sering bertanya, kenapa kok ini begini? Nabi bilang apa dalam permasalahan ini? Pemahaman yang benar seperti apa? Dia sering bertanya, mengajukan pertanyaan. Jadi kalau kita semua mendapatkan anak-anak yang rajin bertanya, jangan pernah dimarahi anaknya. Itu adalah sumber ilmu. Pertanyaan kenapa, apa, siapa. Wa qalbin aqul, dia cerdas, ya. Saya harus punya kecerdasan. Dan kita pernah mengisahkan bagaimana beliau dibawa Umar untuk masuk majelisnya para peserta Badar, ya. Ini qalbin aqul, kecerdasan. Wa badanin ghairi maul, punya badan yang enggak malas-malasan. Ya kalau mau menuntut ilmu tapi malas-malasan, sukanya tidur, ya enggak bisa dapat ilmu. Harus semangat, ya jitahid, gitu. Di sebagian riwayat yang pernah kami hafal, kalimat yang semakna dengan seperti ini, sebagian menjawab, dari mana kamu dapat ilmu kayak gini? Maka mereka menjawab, bibukurin kabukuril ghurab, ya. Saya berangkat pagi-pagi sebagaimana burung-burung gagak itu berpagi-pagi nyari makan, ya. Bibukurin kabukuril ghurab, wabi jamadin, ya, atau wabi sobrin kajamadin, dengan tangguhnya seperti batu yang sedang ada di situ. Udah di situ terus berjuang. Baik, ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu qala, bahkan Ibnu Abbas juga pernah mengatakan, in kana la yablughunil haditsu anir rajuli, kalau ada satu hadis yang sampai kepadaku, faati babahu, maka aku akan datangi sahabat yang punya hadis itu. Saya datangi pintu rumahnya. Wa huwa qailun, dan ketika itu ternyata sahabat tersebut sedang tidur siang. Jadi beliau sedang flashback. Sesungguhnya aku ini pernah dapat hadis, ya, ada kabar sahabat ini punya hadis A. Maka saya datangi pintu sahabat tersebut, dan ketika saya datang ternyata beliau sedang tidur siang. Dan saya enggak ingin mengganggu guru saya yang tidur siang kayak gitu. Biarin tidur siang. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Pulang atau gimana? Fa'atawassadu ridai ala babihi, maka aku berbantal dengan baju atasanku, tidur di depan pintunya. Kehebatan Ibnu Abbas ini. Gurunya yang didatangi tidur, beliau ikut tidur siang di depan pintu. Apa yang terjadi? Tashfirrihu alayya minat turabi, sampai debu-debu itu, ya, nempel di wajah
kebawa angin, ada debunya. Perjuangan menuntut ilmu. Fayakhruju fayaqul. Ketika keluar sahabat tersebut sudah selesai tidur siangnya, maka sahabat mengatakan, "Ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma ja'a bika?" Wahai anak paman Rasulullah, apa yang menyebabkan Anda datang kemari? Ala arsalta ilayya fa'atika, kenapa Anda tidak ngutus seseorang biar saya datang ke rumah Anda? Gak usah Anda seperti ini gitu. Kena angin kan, kena debu gitu. Fa'aqulu, maka aku katakan, kata Ibnu Abbas, ana ahaku an atika. Aku lebih berhak, aku lebih pantas untuk yang menjadi pendatang untuk ilmu. Aku lebih pantas untuk mendatangi ilmu. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kita kalau mau pengen dapat ilmu, mindset kita adalah aku yang harus datang, aku yang harus berusaha, tidak menunggu. Fa as'aluhu anil hadis, maka aku tanya hadis yang tadi saya dengar tersebut. Ini perjuangan menuntut ilmu. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadi dia tafsir Al-Qur'an, pahamkan dia dalam agama. Kemudian beliau enggak males-malesan, bukan. Santai-santai enggak, beliau datang ke sana, berjuang dengan keras. Fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tawaddu'a lil ilmi farafa'ahu Allahu bihi. Maka Ibnu Abbas ini merendah di hadapan ilmu, maka diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang merendah karena Allah kecuali Allah akan angkat dia. Baik, kemudian berikutnya. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi an yuthabiral musabaratal kabirah. Maka sepantasnya seorang penuntut ilmu untuk tangguh dengan ketangguhan yang hebat. Wa yurwa aidan an Syafi'i rahimahullah annahu istadhafahu al-Imam Ahmad dzata lailatin. Ada juga sebuah riwayat tentang Imam Asy-Syafi'i yang datang bertamu kepada Imam Ahmad rahimahullah di suatu malam. Faqaddama lahul asya. Maka Imam Ahmad menjamu Imam Syafi'i dengan makan malam. Fa'akala Syafi'iyyu thumma tafarraqa ar-rajulani ila manamihima. Imam Syafi'i makan, kemudian Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpisah, masing-masing ke tempat tidurnya sendiri-sendiri. Fabaqiya Syafi'iyyu rahimahullah yufakkiru fi istinbati ahkami min hadisin. Maka Imam Syafi'i sambil tiduran tersebut berfikir, memikirkan hukum-hukum yang tergantung dalam sebuah hadis. Wa huwa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umair, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nughair? Ya. Apa maksud dari sini? Kata beliau, Aba Umair kana ma'ahu ta'irun shaghir yusamma Nughair. Jadi Abu Umair ini anak kecil. Dia punya burung kecil namanya Nughair. Ya. Fama tahadha ta'ir, burungnya ini mati. Fahazina alaihi sabi, maka anak kecil ini nangis, burungnya mati. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudaibu sibyan wa yukallimu kulla insanin bima yaliqu bihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bercanda dengan anak-anak, kemudian ngajakin bicara anak-anak sesuai dengan kadar akalnya. Baik, jadi Imam Syafi'i memikirkan kalimat Nabi kepada seorang anak, "Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair." Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan si Nughair ini, si burung kecil ini? Ya, itu dipikirin sama Imam Syafi'i. Pelajarannya apa? Fadhalla tulal laili. Maka Imam Syafi'i itu semalaman enggak tidur. Yastambitu min hadzal hadis. Mengambil kesimpulan dari hadis ini. Wa yuqalu innahu istambata minhu aktsar min alfi faidatin. Dan dikatakan bahwasanya ketika itu Imam Syafi'i mendapatkan 1000 pelajaran dari kalimat pendek tersebut. Jadi kalimatnya seperti ini. Direnungkan dapat 1000 pelajaran. Bahkan lebih kata beliau, aktsar min alfi faidah. Lebih dari 1000. Wala'allahu idza istambata faidatan jarra ilaihi hadis akhar, dan terkadang ketika beliau dapat satu faedah, beliau terpikirkan dengan hadis yang lainnya. Wa hakadha hatta tatimma, dan demikian terus sampai
dapat pelajaran sempurna. Falamma adzanal fajru, ketika adzan fajar telah berkumandang, qama Syafi'i rahimahullah wa lam yatawadda tsumma sarafa ila baitihi. Maka Imam Syafi'i berdiri untuk sholat subuh tanpa wudu. Kemudian beliau pulang ke rumahnya. Wa kana al-Imam Ahmad yuthni alaihi inda ahlihi, dan kebiasaan Imam Ahmad adalah mendoakan Imam Syafi'i dan menceritakan Imam Syafi'i di tengah keluarganya. Artinya Imam Ahmad terkadang mengatakan, aku sangat bangga dengan Imam Syafi'i, aku sangat takjub dengan Imam Syafi'i. Itu disampaikan kepada keluarganya. Maka keluarganya ini bertanya kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, kaifa tuthni ala hadzal rajuli, kenapa Anda memuji seorang laki-laki, namanya juga enggak kenal ya, keluarganya enggak kenal Imam Syafi'i. Kenapa Anda memuji orang ini? Alladzi akala fasyariba wa nama wa lam yakum. Orang ini kan makan, minum, kemudian tidur, enggak sholat malam. Apa yang bisa dibanggakan? Wa sholal fajra biduni wudu'in, bahkan sholat fajar tanpa wudu. Ya. Ini pertanyaannya. Fasal al-Imamu Asy-Syafi'iyya faqala, maka Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan, amma qauni akaltu hatta afragtul ina'a, adapun ketika aku makan sampai aku bersihkan makanannya tersebut, artinya makan banyak, semuanya dimakan gitu, enggak menyisakan sesuatu. Fadzalika li anni ma wajadtu ta'aman atyab min ta'amil Imami Ahmad, karena aku enggak pernah mendapatkan makanan sebaik, sehalal ya, makanannya Imam Ahmad ya, suci dari syubhat ataupun yang semisalnya. Mungkin makanannya sederhana, tapi makanannya penuh dengan kehalalan dan keberkahan, karena Imam Ahmad hati-hati untuk menerima pendapatan atau uang. Fa'aratu an amla'a batni minhu, maka aku ingin perutku ini penuh dengan makanan tersebut. Wa amma qauni lam akum li salatil laili, adapun aku tidak berdiri salat malam, fa innal ilma afdalu min qiyamil laili, maka ilmu itu lebih utama daripada salat malam. Waqad kuntu ufakkiru fi hadzal hadis, dan aku sedang memikirkan hadis tadi, ya Aba Nu'air, ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair. Wa amma qauni lam atawadda li salatil fajri fa kuntu ala wudu'in min salatil isya. Adapun aku tidak wudu untuk salat subuh, maka hal tersebut dikarenakan aku masih punya wudu dari salat isya. Ya. Walam yuhib an yukallifa bima'il wudu, dan aku tidak ingin, atau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Imam Syafi'i tidak ingin merepotkan orang-orang untuk menyiapkan air wudu. Ya, kalau zaman sekarang tinggal pencet sakelar langsung dapat air. Pada zaman dulu harus menimba, harus keluar untuk mempersiapkan air wudu. Aqulu ala kulli halin innal musabarata fi talabil ilmi amrun muhimun. Pada intinya aku ingin menyatakan bahwasanya tangguh di dalam menjadi penuntut ilmu ini sesuatu yang sangat penting. Falangdur fi hadirina al-an. Coba kita lihat pada zaman kita sekarang. Hal nahnu ala hadhil musabara, apakah kita lihat ketangguhan-ketangguhan ini dari para penuntut ilmu? Kata beliau, enggak. Ammal ladzina yadrusuna dirasatan nidhamiyatan fa innahum idzan sarafu minal dirasati rubbama yatalahawna bi asya' la ta'ayyana 'ala darsi atau la tu'inu 'ala darsi. Itu orang-orang yang belajar di madrasah-madrasah negeri ya, madrasah-madrasah mungkin negeri swasta gitu ya, sekolah-sekolah pada umumnya lah. Mereka kalau sudah pulang dari sekolah, apa yang dilakukan? Bermain dengan segala sesuatu ya, terutama ini yang sudah mahasiswa-mahasiswa ya, yang tidak membantu pelajarannya, main aja. Wa ini adribu mathalan ya, wa uhibbu alla yakuna wa alla yujad lahu nadhir, dan aku memberikan sebuah contoh dan saya berharap ini hanya imajinasiku aja, semoga enggak terjadi dan tidak ada yang seperti itu. Ahadu talaba fi ba'dil mawadi ajaba ijabatan sayyi'ah. Ada seorang mahasiswa menjawab sebuah
pertanyaan dalam ujiannya dengan jawaban yang sangat buruk sekali. Ditanya sama gurunya, kenapa kamu jawab kayak gini? Ya, maka dia menjawab, aku sudah putus asa dari memahami pelajaran ini. Jawabannya putus asa memahami pelajaran ini. Sehingga dia nggak belajar, ya, dan nggak berusaha. Dia sudah putus asa. Maka kata beliau, ini sebuah kesalahan yang besar. Hada khata'un 'azim. Kalau ada orang bilang kayak gitu, aku sudah putus asa memahami kayak gini. Yajibu an nuthabira hatta nasira ilal ghayah. Wajib kita untuk sabar sehingga kita sampai kepada titik akhir dari perjuangan menuntut ilmu ini. Waqad haddatsani Syekhuna al-Mutsabir, bahkan guru kami yang penuh dengan ketangguhan yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi beliau adalah murid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Annahu dzukira 'anil Kisai, bahwasanya Imam As-Sa'di ini mengisahkan Imam Kisai, imam ahli Kufah, ya, imam penduduk kota Kufah, Irak. Fi nahwi, dalam bidang nahwu. Annahu talaba ilmin atau annahu talaba ilman nahwi falam yatamakan. Dulunya beliau itu belajar ilmu nahwi dan enggak bisa-bisa. Wa fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari, wajada namlatan, maka beliau mendapati seekor semut. Di suatu hari dia melihat seekor semut. Apa yang dilakukan semut itu? Tahmilu ta'aman, membawa makanan. Ya. Wa tas'udu bihi ilal jidar, kemudian membawa makanan tersebut naik dinding. Naik dinding. Wa kullama sa'adat sakotot, setiap kali naik jatuh lagi makanannya. Jatuh lagi. Walakin sabarat hatta takhallasat. Ya. Namun si semut ini dia bersabar, menjadi semut yang tangguh, mencoba terus hatta takhallasat min hadhil uqbah, sampai akhirnya berhasil membawa beban tersebut. Wa sa'adat al-jidara, dan berhasil menaiki tembok. Ya, kita lihat kayak gini. Kadang kita lihat video juga, seekor itik ngajakin anaknya naik air yang sedang mengalir. Beberapa menit susah, tapi ternyata akhirnya bisa juga gitu. Kita bisa melihat hal-hal seperti ini di lingkungan kita. Bagaimana hewan-hewan itu berusaha keras untuk berhasil. Jadi pikirannya adalah berhasil. Entah apapun yang terjadi, yang penting aku berhasil. Faqala al-Kisai, dapat pelajaran kayak gini, Imam Kisai mengatakan, hadhihin namlatu sabarat hatta wasalatil ghayah. Ini seekor semut, dia tangguh sekali, gagal coba lagi sampai dia berhasil naik tembok ini. Masya Allah. Fasabara hatta sara imaman fin nahwi. Sejak saat itu beliau menjadi ulama yang tangguh atau penuntut ilmu yang tangguh, sampai akhirnya beliau menjadi seorang imam dalam bidang nahwu. Padahal tadinya nggak paham nahwu. Seperti ini konsep dalam belajar. Memang harus ada perjuangannya. Walihada yanbaghi lana ayyuhat talabah an nuthabira wala nai'as. Ya, maka hendaknya kita sebagai penuntut ilmu itu menjadi penuntut ilmu yang tangguh, tidak mudah menyerah. Tangguh, tidak mudah menyerah. Tangguh, tidak mudah menyerah. Ya. Fa innal ya'sa ma'nahu saddu babil khairi. Karena putus asa itu, menyerah itu, artinya kita sedang menutupi pintu kebaikan yang mau sampai kepada kita. Wa yanbaghi lana alla natasya'ama, dan hendaknya kita tidak pesimis. Jangan menjadi orang yang pesimis. Bal natafa'al, bahkan jadilah orang yang optimis. Orang mengatakan kayaknya nggak mungkin ini. Katakan ini mungkin. Dan alangkah banyaknya para pengusaha-pengusaha yang dulu mengatakan ini nggak mungkin berhasil dari kalimat optimisme. Ya, kita coba aja, kita pelajari apa yang kurang, apa yang harus dioptimalisasi. Wa an nu'ida anfusana khairan, hendaknya kita
optimis untuk mempersiapkan kebaikan bagi diri kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Minta tolong sama Allah, jangan jadi orang lemah. Itu seorang penuntut ilmu harus tangguh kayak gitu. Orang yang lainnya sudah putus asa, harus tetap teguh, tegar di situ. Baik, kemudian yang ketiga kata beliau, apa yang bisa membantu penuntut ilmu? Yang pertama tadi takwa, yang kedua tadi tangguh, pantang menyerah. Ya. Yang ketiga adalah hafalan. Ya. Ini akan membantu seseorang. Dan hafalan itu konsepnya adalah dilatih. Yang namanya hafalan itu konsepnya dilatih. Kekuatan kognitif kita, sebagian para ulama mengatakan ini sebagaimana kekuatan otot kita. Kalau jarang dilatih ya lemah. Otot kita ini akan mengalami penurunan massa. Ya, otot kita akan mengalami penurunan massa. Nanti akhirnya kita nggak bisa ngangkat sesuatu yang berat, atau mungkin badannya akan membungkuk karena ototnya lemah. Berjalan sudah pelan-pelan, nah ini ototnya lemah. Sama dengan hafalan. Kalau nggak dilatih akan melemah seperti otot. Kalau dilatih maka akan semakin menguat dan menguat. Ya. Maka beliau mengatakan fayajibu 'ala talibil ilmi al-hirsu 'ala al-mudzakarati wa dhabti ma ta'allamuhu imma bihifdhihi fi sadrihi aw kitabatihi. Wajib bagi penuntut ilmu untuk bersemangat ya, mengulangi pelajaran yang pernah dia dapatkan, untuk menghafal apa yang pernah dia pelajari, mungkin dihafal melalui atau dijaga, mungkin dapat ini di sini dijaga. Ya, semangat untuk menjaga, mungkin menjaganya dengan dihafal di dadanya. Sebagaimana kata sebagian ulama, ya, ilmu ma'i aina ma kuntu. Ya, ilmu selalu bersamaku dimanapun aku berada. Ya, in kuntu fis suqi kana ilmu ma'i. Kalau aku sedang di pasar, ilmu juga bersamaku. Ya. Ilmi laisa biki matro. Ya, sebagian mengatakan ilmu itu bukan yang ditaruh di rak-rak buku, itu bukan. Ya. Tapi ilmu itu yang selalu bersama dengan diri kita itu. Itu disebut dengan ilmu. Nah, sebagian yang diberikan karunia oleh Allah, jadikan ilmu selalu dibawa kemanapun kita pergi. Ya. Ilmu ma'i aina ma kuntu. Ilmu bersamaku dimanapun aku berada. Au kitabatihi, atau kalau dia nggak terlalu kuat hafalannya, maka bisa ditulis dengan buku. Jadikan sebuah buku. Ya. Yang saya pelajari dari Ustadz Ami, ya, itu adalah kalimat dari beliau. Ya, ketika beliau mengatakan Ustadz Ratno nulis buku. Ya. Ketika itu saya belum punya buku-buku tulisan karya sendiri, belum punya. Kemudian beliau menambahkan sebuah kalimat, kita nulis bukan untuk menunjukkan bahwasanya kita ahli, bukan untuk menunjukkan bahwasanya kita bisa, tapi kita menulis untuk membantu kita belajar. Kalimat tersebut sangat kuat dalam diri saya, akhirnya sudah nulis apa yang disukai, apa yang sekiranya bermanfaat ditulis. Jadi kita nulis bukan karena kita ahli, tapi kita sedang belajar, ya, untuk mendapatkan ilmu. Ditulis menjadi sebuah buku. Baik, kita lanjutkan lagi. Fa'inal insan urdhatun linnisyan, karena manusia itu berpotensi untuk lupa. Jadi coba perhatikan kalimat di sini ya. Al insan an nisyan, itu kan hampir sama. Bahkan sebagian mengatakan sumiyal insanu insanan likasratin nisyan. Manusia disebut manusia atau manusia diberikan istilah sebagai insan karena dia banyak lupanya. Jadi sumiyal insanu insanan likasratin nisyan. Gara-gara banyak lupa. Manusia itu banyak lupanya. Fa idza lam yahris 'alal muraja'ati wat tikrar, ya, ma ta'allamuhu fa inna dzalika yadhi'u minhu wa yansahu. Kalau dia enggak semangat untuk muraja'ah, enggak diulangi lagi, ya, maka ilmu itu akan hilang dan lupa. Ya, jadi yang tidak kita amalkan, yang cuman menjadi maklumat akan dilupakan. Ya. Makanya
kita sangat suka sekali kalau ilmu-ilmu itu praktis, ya, praktek. Gimana cara prakteknya tahu, ilmu yang bisa menginspirasi, merubah seseorang, gitu. Baik. Waqad qila, dan dikatakan oleh para ulama, al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu, ya, qayyid suyudaka bil hibali al wathiqah faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha wa tatruk wa tatru taraka yatruku tatruku wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan, ya, al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan. Ilmu itu seperti hewan buruan, ya, dan menulis itu seperti talinya. Talilah hewan buruanmu dengan tali yang kokoh. Termasuk sebuah kebodohan ketika kamu berusaha untuk menangkap kijang atau yang semisalnya, kemudian nggak kamu tali, kamu biarkan lepas di tengah-tengah hutan lagi, gitu. Itu sebuah tindak kebodohan. Kau sudah berusaha nangkap kok nggak ditali, gitu. Baik, ini kata beliau, kita hendaknya menjaga ilmu yang kita dapatkan, mungkin di dalam dada, mungkin dalam sebuah buku. Wa min at-turuqi allati tu'inu ala hifdzil ilmi wa dhabtihi an yahtadil insanu bi ilmihi. Dan di antara yang menyebabkan sebuah ilmu itu bisa dihafal, ya, adalah seseorang mengamalkan ilmu tersebut. Jadi kalau ilmu itu diamalkan, maka ilmu itu akan bertahan pada diri kita. Sebagaimana kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hatafal ilmu bil amali. Ilmu itu manggil-manggil untuk diamalkan. Fa'in aja bahwa illa irtahal. Kalau panggilannya itu diikuti, jadi seakan-akan ilmu itu melakukan personalisasi dalam diri kita. Oh, aku tahu kayak gini harusnya begini. Oh, begini harusnya ilmunya begini. Itu ngajakin, ilmunya ngajak seperti itu. Dia mempersonalisasikan dirinya, ya, berbicara pada kita. Ya. Maka kata Ali, kalau dijawab, ya, permintaannya tersebut, ilmunya akan tetap ada. Kalau nggak dijawab, maka ilmunya akan pergi. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ihtadau zadahum huda. Kalau orang mengamalkan ilmu yang telah dimiliki, maka Allah akan tambah ilmu lagi, akan tambah petunjuk lagi. Wa atahum taqwahum, dan akan ditambah ketakwaannya. Baik, jadi mengamalkan ilmu akan menambah ilmu baru. Sebagian dosen-dosen kami dulu mengatakan, ya, amalkan ilmu yang telah kalian miliki saat ini. Dengan kamu mengamalkannya, maka Allah akan menambah ilmu baru yang mungkin belum pernah kamu ketahui. Ya, itu nasihat dari dosen-dosen kami dulu. Baik, waqala, Allah tadi mengatakan wa yazidullahu alladzina ihtadau huda, dan Allah akan menambah kepada orang-orang yang mengamalkan ilmunya dengan hidayah baru lagi. Jadi tambah hidayah, tambah hidayah, tambah hidayah lagi. Tambah ilmu lagi, tambah ilmu lagi, tambah ilmu lagi, karena dia mengamalkan ilmunya. Bahkan dulu salah satu pesan guru-guru kami adalah, kalau kalian mengamalkan ilmu, maka sebelum kalian mendapatkan masalah, biasanya Allah akan mempersiapkan ilmunya itu terlebih dulu. Jadi ini sebuah keutamaan bagi orang-orang yang mengamalkan. Pas kita mau menghadapi masalah, kita dikasih tahu ilmunya dulu. Ya, saya menjadi ingat ketika ditanya saat muqabalah di penerimaan mahasiswa Madinah ketika itu. Salah satu pertanyaannya adalah sebutkan dalil azab kubur di dalam Al-Quran. Ya, itu pertanyaannya. Dan Masya Allah, sebelum muqabalah tersebut, ya, guru saya di pondok itu bertanya, apa dalil azab kubur di dalam Al-Quran? Kita yang ditanya pasti di pondok tidak tahu apa yang dalil azab kubur dalam Al-Quran. Tidak ada sepertinya, ya. Maka guru kami di pondok mengatakan dalilnya adalah Fir'aun, ya,
yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat, ya. Adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, gitu ya. Masukkan Fir'aun ke siksa yang berat, ya. Sebelum ayat tersebut, ya, ada penyebutan bahwasanya Fir'aun dimasukkan ke dalam azab di hari atau di kuburan. Ya, itu dalil yang bisa saya jawab ketika itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Fakullama amilal insanu bi ilmihi zadahullahu hifdhan wa fahman. Ketika seseorang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan menambah untuknya hafalan dan pemahaman. Jadi semakin kuat dan semakin paham. Li'umumi qawlihi zadahum huda. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ditambah hidayahnya lagi. Baik, kemudian yang keempat yang bisa membantu seseorang dalam menuntut ilmu tadi takwa, ya. Kemudian ketangguhan, kemudian yang ketiga kekuatan hafalan, baik hafalan dengan hafalan dada atau hafalan penulisan. Yang keempat adalah mulazamatul ulama, terus bersama para ulama, ya. Yajibu ala talibil ilmi an yasta'ina billahi azza wa jalla thumma bi ahli ilmi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikutinya dengan memohon bantuan kepada para ulama, para ahli ilmu. Ya, jadi kita memang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus menjadi yang pertama. Kita mau minta tolong apapun, minta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan Nabi kepada Ibnu Abbas, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu kepikiran untuk minta tolong kepada seseorang, minta tolong dulu kepada Allah. Ya. Bahkan dulu ada kisahnya Al-Balkhi, ya, yang beliau sedang kekurangan, keluarganya tidak punya bahan makanan sampai kelaparan anaknya. Maka beliau teringat dengan sahabat beliau yang kalau beliau menyampaikan kondisinya pasti akan diberi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau keluar, ya, mau menuju orang tersebut. Akhirnya sampai di sebuah masjid. Di masjid itu beliau teringat dengan sebuah nasihat dari gurunya. Kalau kamu ingin meminta kepada seseorang, mulailah dulu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau mampir masjid untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sedang kekurangan, tolong cukupi kami, ya. Dan akhirnya beliau sampai sholat isya, ya, fil atamatil akhirah, sampai sholat isya di situ selesai. Selesai sholat isya, apa yang dilakukan? Beliau pulang lagi, nggak jadi pergi ke tempat saudaranya karena meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kenapa kok beliau pulang? Karena beliau ketika tasyahud sholat 2 rakaat itu, beliau tertidur sebentar, dan di tidur itu Allah menegur, ya, kenapa kamu mengingatkan manusia untuk terus meminta kepada Allah terlebih dahulu, pas kamu dapat masalah lupa, langsung teringat dengan makhluk. Maka beliau sadar ini ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pulang. Pas beliau pulang, di tengah jalan saudaranya atau sahabatnya yang dituju tadi sudah ditemui di jalan, sedang menuju rumah dia membawa makanan yang dibutuhkan. Masya Allah. Kalau kita punya konsep seperti ini, luar biasa hidup kita. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama makhluk, minta tolong dulu sama Allah. Itu juga tadi hadis Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, semangat untuk hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz, jangan malas. Bahkan ini konsep hidup kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah aku mohon pertolongan ya Allah, dan kepadamu lah aku beribadah, kepadamu lah aku beribadah, kepadamu lah aku mohon pertolongan ya Allah. Maka minta tolong sama Allah ini sesuatu yang penting, ya. Baik, setelah minta tolong sama Allah, nah usahanya apa? Nah, kata Syekh di sini, setelah minta tolong sama Allah, berusaha untuk mengambil pelajaran dari para ulama, ya, ikuti para ulama. Wa yasta'inu bima katabu fi kutubihim, minta bantuan kepada para ulama dengan membaca kitab-kitab yang mereka tulis. Li'anal iktisara ala mujarradil qira'ah wal mutala'ah yahtaju ila waqtin tawilin bi khilafi man jalasa ila alimin yubayyinu lahu wa yashrahu lahu wa yuniru lahu tariq. Karena kata beliau, dan kamu jangan hanya berfokus untuk membaca saja, karena hanya membaca saja, ya,
butuh waktu yang lama. Ini kekurangan hanya membaca, butuh waktu yang lama. Dan kadang bisa salah gitu. Bi khilafi man jalasa ila alimin, beda dengan orang yang duduk di depan seorang ahli. Seorang ahli itu langsung bisa menjelaskan, langsung bisa mensyarah, terkadang bisa meringkaskan, ya, dan bisa menunjukkan jalan. Wa ana la aqulu innahu la yudrikul ilma, ya. Dan saya tidak mengatakan bahwa orang yang membaca kitab-kitab itu saja itu nggak dapat ilmu, bukan. Jadi saya nggak mengatakan baca kitab saja tanpa ulama nggak dapat ilmu, enggak. Ya, tetap dapat ilmu, illa bitalaki minal masyayikh. Ya. Jadi beliau mengatakan, saya tidak mengatakan bahwasanya ilmu hanya bisa didapatkan dengan bertemu para ulama. Enggak seperti itu. Saya mengatakan faqad yudrikul insanu bil qiraati wal mutalaah. Memang terkadang orang dapat ilmu karena membaca dan menelaah. Lakin al-ghalib annahu idza ma akaba ikbaban tamman lailan wa naharon wa razaqa fahman fa innahu qad yukhti'u katsiran. Ya. Akan tapi seringnya kalau dia tidak optimal, tidak menghabiskan waktunya siang dan malam, ya, dan tidak diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seringkali orang yang hanya baca itu salah, apalagi membaca terjemahan. Ini banyak sekali salahnya. Ya, mindsetnya salah. Konsep-konsepnya salah. Ya. Walihada yuqalu, oleh karena itu dikatakan mangkana dari luhu kitabu faqatahu aktsaru min sawabihi. Barang siapa yang dalil-dalilnya cuma baca-baca aja, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Walakin hadza laisa 'alal itlaq fil haqiqah, meskipun ini tidak menjadi kaidah yang baku untuk semuanya. Ya. Baik, walakin at-tariq al-musla an yatalaqal ilma atau ilmu 'anil masyayikh. Tapi jalan yang benar itu adalah belajar ilmu dari guru langsung. Wa ana ansahu talibal ilmi aidan alla yatalaqaf min kulli syaikhin fi fanin wahidin. Ya. Dan saya memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu, dalam satu keahlian ilmu jangan ambil secuplik-secuplik dari banyak guru. Ya, mithlu an yata'allamal fiqh min aktsar min syaikh. Misalkan seseorang belajar fikih dari banyak guru, nanti banyak bingungnya. Ya, belajar fikih dari satu guru, belajar nahwu dari satu guru, belajar apa lagi? Belajar qiraah dari satu guru. Ya, hendaknya kayak gitu, itu kata Syekh. Li'annal ulama yakhtalifuna fi tariqati istidlalihim minal kitabi was sunnah, karena para ulama itu berbeda bagaimana jalan mereka untuk berdalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu beda-beda, guru yang satu dan guru yang lainnya, cara mikirnya beda. Wa yakhtalifuna fi araihim, pendapatnya beda-beda juga. Fa anta taj'alu laka 'aliman tatalaqa ilmuhu fil fikhi atau tatalaqa ilmuhu fil fikhi awil balaghah wa hakadha. Maka hendaknya kamu jadikan satu guru. Ketika kamu mau belajar fikih, satu guru. Mau belajar balaghah, satu guru aja. Dan begitu seterusnya. Belajar nahwu, satu guru saja. Ayat tatalaqal ilmu fi fanin wahid min syaikhin wahid. Jadi konsepnya satu keahlian ilmu, satu guru. Satu keahlian ilmu, satu guru. Wa idza kana syaikhu indahu aktsar min fannin fatal tazim ma'ahu. Kalau punya satu guru kok punya keahlian banyak, ya sudah, itu aja gitu. Li'annaka idza talaqqaita ilmal fiqhi mathalan min hadha wa ikhtalafu fi ra'yihim famada yakunu mawqifuka wa anta talib. Coba kamu pikirkan. Misalkan kamu itu belajar fikih, kemudian gurunya ada 5. Beliau enggak mengatakan 5, banyak. Tapi saya coba gurunya 5 gitu misalkan. Dan mereka berbeda pendapat semua. A ditanya ini jawabnya apa, si B ditanya itu juga jawabnya gimana, si C jawab itu jawabnya gimana, si D ditanya itu jawabnya gimana, si E ditanya itu jawabnya gimana, ini beda-beda. Padahal pertanyaannya sama. Ya. Beda-beda pendapatnya. Dan kamu saat itu masih menjadi penuntut ilmu.
kira-kira apa yang akan terjadi padamu, kata beliau. Yakunu mauqifukal hayratu wasyak. Kamu akan bingung dan ragu-ragu. Ini sing bener tuh yang mana ini? Itu yang terjadi. Bukan mengamalkan, tapi bingung. Bukan tambah pinter, tapi tambah bingung. Ya. Lakin iltizamuka bi'alimin fi fanin muayyanin fahadha yuaddi ila rahatika. Kalau kamu di satu ilmu punya satu guru saja, maka ini akan mengakibatkan kamu bisa tenang dalam belajar. Baik. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini nasihat-nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan kalau kita perhatikan hal-hal yang membantu dalam menuntut ilmu, ya, hal-hal yang membantu dalam menuntut ilmu, yang pertama adalah takwa. Yang kedua adalah mindset ketangguhan. Konsepnya adalah aku akan mempelajarinya sampai aku paham. Yang ketiga, mindset tangguh. Yang ketiga adalah hafalan. Dihafal, dijaga. Bisa hafalan dengan dada atau ditulis jadi kitab. Kemudian yang keempat adalah satu keahlian ilmu, satu guru. Ya, ini yang akan menyebabkan seseorang bisa berhasil dan sukses dalam proses menuntut ilmunya. Kalau berganti-ganti guru, maka akan menjadi problem dalam usahanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan meskipun hanya 4, namun ternyata ini sangat luar biasa. Ketakwaan, mindset ketangguhan, rajin menghafal, dan satu keahlian, satu guru. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.